Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai situasi market crypto dan situasi ekonomi in general, teman-teman. Kenapa market mengalami penurunan? Tapi nggak hanya market crypto, kita bisa lihat ini di beberapa market juga. Yang nanti kita akan bahas di video ini, ya. Tapi pastinya kita juga nanti akan bahas mengenai technical Bitcoin dan kira-kira apakah kita akan mendekati bottom dari market crypto atau tidak. Ya, saya akan share analisa saya, tapi harus disclaimer on bahwa video ini dan analisanya bersifat pendapat pribadi juga, teman-teman ya. Dan ya, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk dulu ke dalam intronya terlebih dahulu. Teman-teman jangan lupa tuh share videonya ataupun likes juga. Dan pastikan kalian udah subscribe di channel ini biar nggak ketinggalan update seputar market crypto maupun ekonomi seperti ini ya. Oke. Coba kita lihat keadaan market sendiri, teman-teman ya. Terlalu banyak yang sudah berubah istilahnya ya dari terakhir kali kita update market di sini. Ini Trump versus the world ini pada saat sebelum tarif itu diumumkan gitu ya. Nah, kita akan coba lihat teman-teman ya. Kalau kita lihat di market crypto overall hari ini cukup menjadi bloody market ya. Kita bisa lihat bahwa semua kripto itu mengalami penurunan lah rata-rata. Apakah ada naik? Ada, tadi kita lihat ada sedikit hijau, tapi cuma sedikit ya, cuma Fartcoin, Kava dan XPX 6900. Sisanya mengalami penurunan. Bahkan Bitcoin pun sudah membentuk lower low atau membentuk low yang baru. Ya, nanti saya akan share juga secara teknikalnya teman-teman di video ini. Jadi ini akan memberikan teman-teman gambaran secara short term maupun long term juga. Ya, mungkin medium. Nah, secara fear and greed bagaimana? Secara fear and greed untuk crypto sendiri kita di extreme fear, teman-teman ya. Ini kembali lagi kita sudah sempat naik sebelumnya, kemarin bahkan masih di 34, hari ini turun ke 23, kemungkinan besok bisa turun juga gitu ya. Dan kita kalau lihat secara overall market sendiri, kalian bisa lihat bahwa crypto bubble spoon ini satu crypto semua merah gitu ya, ada grasi yang hijau gitu ya. Nah, tapi ini nggak lebih parah teman-teman, karena kalau kita lihat di sini, nah ini adalah stock market. Nah, kalian bayangkan ini adalah indeks saham Amerika ya. Jadi ini lebih parah lagi. Ini menjadi salah satu crash terparah lah dalam 10 tahun terakhir gitu ya. Ini mungkin udah setara dengan COVID crash ya, atau pandemic crash di tahun 2020. Dan kalau menurut saya pribadi, kesempatan ini justru waktunya kita untuk fokus juga. Ya, bukan artinya kita nggak ngeliatin market, tapi justru ini kesempatan kita untuk fokus. Kenapa? Karena di sini ya, harga-harga murah, valuasi-valuasi murah ini akan terjadi di saat-saat seperti sekarang. Di saat orang-orang pada ketakutan, mau kripto maupun saham ataupun yang lain gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kenapa sih sebenarnya yang terjadi, apa yang menyebabkan hal ini terjadi sih. Semua mengalami penurunan, bahkan beberapa indeks saham di luar negeri gitu ya. Kalau kita lihat Singapura, Hong Kong, Jepang, semuanya juga turun. Nah, kita nanti lihat aja IHSG bagaimana untuk indeks saham Indo sendiri, karena belum buka gitu ya teman-teman. Nah, kita lihat teman-teman ya, nggak cuma kita doang yang panik atau mungkin yang melihat bahwa market mengalami penurunan. Kita bisa lihat salah satu CEO dari bank terbesar di dunia, yaitu adalah JP Morgan. Ini CEO-nya, Jamie Dimon, dia bilang seperti ini: recent tariff will likely increase inflation. Jadi tarif yang baru diimplement oleh Trump gitu ya teman-teman akan menaikkan inflasi gitu. Tapi nggak lama setelah itu ternyata si Trump ini ngebantah gitu ya. Kalau kalian lihat dari sini, Presiden Trump bilang bahwa harga minyak mengalami penurunan, interest rates are down atau suku bunga mengalami penurunan, food prices are down, harga untuk makanan juga mengalami penurunan, dan menurut dia nggak ada inflasi gitu ya. Tapi ini kan tarifnya belum diimplementasi gitu ya, dan ini pun belum tentu benar juga sebenarnya gitu ya. Di beberapa ada memang harga makanan mengalami penurunan, tapi ada juga yang naik. Nah, hal ini cukup membuat panik market. Nah, tapi kita flashback dulu teman-teman ya. Kenapa si Trump implement tarif gitu ya? Kita lihat di beberapa tweet sebelumnya gitu ya. Nah, di sini yang membuat market mengalami penurunan itu adalah setelah Presiden Trump tanggal 2 April yang sempat kita bahas di beberapa video sebelumnya di sini, teman-teman. Dia mengumumkan untuk tarif ke 185 negara. Jadi hampir semua negara itu kena tarif istilahnya gitu ya, tanpa terkecuali. Indonesia pun juga termasuk. Ya, kalian bisa dari sini Indonesia terkena tarif itu
kisaran 32% gitu ya. Dan beberapa negara pun juga kena. China kena 34%, Vietnam kena 46%, lebih besar lagi, dan beberapa negara lain yang kalian bisa lihat dari sini. Dan ini masih ada beberapa listnya juga kalau kalian mau lihat lebih dalam lagi. Nah, tapi sebelum kita bahas mengenai tarif dan lain-lain, kita lihat dulu nih. Nah, yang membuat market sebenarnya mengalami penurunan, pertama yes, karena pengumuman tarif ini. Namun, yang bikin turun lagi persis di hari Senin gitu ya, teman-teman, ini bukan karena tarif, tapi karena respons dari Presiden Trump. Ya, salah satu responsnya adalah di sini. Dia membahas bahwa sometimes you have to take medicine. Artinya kadang-kadang kita harus minum obat. Ya, kalau misalnya kalian artikan gitu ya, ini lebih ke arah ada short term pain atau ada dalam jangka pendek ada rasa sakit. Rasa sakit ini artinya apa? Rasa sakit bisa artinya market mengalami penurunan lah gitu ya. Pada saat ditanya mengenai market conditions gitu. Jadi kalau ada yang nanya, reporter tanya kondisi market bagaimana, jawaban dia seperti ini, si Presiden Trump sendiri. Hal ini membuat market cukup panik juga. Lalu Trump juga sedikit denying dan menolak beberapa deal atau negosiasi yang sudah dilakukan oleh beberapa negara gitu ya mengenai tarif di sini. Karena nanti keputusannya yang benar-benar finalnya itu tanggal 9 April. Ya, apakah akan berjalan, apakah ada beberapa tarif di suatu negara yang akan berubah dan lain-lain. Karena saya lihat memang masih ongoing talks gitu ya. Ada beberapa negara yang mulai bernegosiasi istilahnya dengan White House Trade gitu ya, administration, dan Presiden Trump juga. Jadi kita akan lihat hasilnya bagaimana, apakah benar-benar ada yang berhasil atau tidak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari tone Presiden Trump kemarin gitu ya, yang membuat market turun, itu sebenarnya dia bilang enggak, dia nggak mau negosiasi, istilahnya seperti itu. Nah, ini tarif cukup besar teman-teman. Hal ini yang menyebabkan market cukup panik, bahkan indeks saham tuh sempat mengalami penurunan yang tadi kita lihat di awal video gitu ya. Dan kemungkinan akan berlanjut di hari ini atau bahkan sampai besok juga, karena market lagi benar-benar panic mode ya. Nah, kita lihat apa yang menyebabkannya. Karena pertama, ini lebih besar dari ekspektasi. Bahkan yang paling kecilnya itu berapa teman-teman? Paling kecil itu 10%. Yang paling kecil itu 10% tarifnya. Nah, tapi gimana sih cara tarif ini dikalkulasi? Nah, ini adalah kalkulasinya atau formulanya bisa dikatakan. Ada dua opsi sebenarnya. Opsi pertama 10%, jadi langsung 10%. Makanya kalau kalian lihat ada beberapa negara, contoh Mesir, Saudi Arabia, ini langsung 10%. Ya, kenapa mereka dapat 10%? Mereka dapat 10% karena mereka dapat trade surplus, ya bukan defisit gitu ya. Tapi ada beberapa negara, contohnya Indonesia, itu kita menyebabkan defisit untuk Amerika. Nah, formulanya seperti ini. Di mana ekspor, nih, tarif sama dengan ekspor dikurang import, lalu dibagi 4. 4 ini adalah price elasticity untuk import demand. Lalu dikali 0,25, ini adalah elasticity of import price ya dengan tarif, lalu dikali imports gitu ya. Nanti ini kalkulasi di jumlah gitu ya. Hasilnya tergantung negaranya. Contoh misalnya China gitu ya. Ekspornya berapa? Ekspornya 143 miliar dolar gitu ya. Dikurangin 438 miliar dolar, ini adalah import untuk ke US dari China. Dibagi importnya dapat 67,3%. Nah, 67,3%-nya ini, ya kalau kalian lihat dari sini, 67,3% ini lalu dibagi 2, jadinya 34%. More or less kayak gitu. Ya, apakah ini adalah formula yang tepat atau enggak? Ini bisa di-argue, teman-teman. Ya, kalau menurut saya pribadi kurang tepat sebenarnya. Ada beberapa ekonomis bahkan berkata bahwa price elasticity di sini, let's say kalau yang di sini, elasticity of import price ini kan 0,25. Beberapa ekonomis bilang ini terlalu kecil. Harusnya sekarang itu mungkin 0,9-an gitu. Kalau 0,9, hasilnya ini akan lebih besar untuk pembaginya. Sehingga tarifnya, nilai untuk setiap negara itu akan lebih kecil gitu. Kira-kira ini untuk detailnya ya. Dan ini sebenarnya kurang begitu fair lah untuk ke beberapa negara. Khususnya untuk negara-negara yang sebenarnya secara ekonomi juga kurang bagus, atau mungkin lebih karena quote on quote lebih miskin gitu ya, negara-negara yang masih developing yang cukup miskin. Nah, kalian contoh lah, kalian lihat Kambodia tarifnya tuh 49%. Besar sekali ya, dan cukup kasihan juga untuk negara kecil. Nah,
Kira-kira begitu. Jadi kalian bisa lihat bahwa tarif itu sebenarnya nggak terlalu adil lah. Nah, kita bisa lihat juga saat ini VIX atau Volatility Index, Volatility Index itu mengalami kenaikan juga, ya. Bahkan udah di area seperti COVID ini belum di-updated teman-teman ya. Kalau kalian buka di TradingView saat ini sekarang udah cukup tinggi, ya. Ini udah di area COVID times dan 2008 financial crisis. Ya, jadi ini udah cukup tinggi. VIX ini adalah volatility index yang mengukur volatilitas market, khususnya untuk market saham Amerika. Gitu. Jadi semakin tinggi artinya periode kita saat ini lagi uncertain sekali. Orang-orang lagi takut seperti itu. Ya. Nah, nggak hanya itu. Kita bisa lihat juga di sini. Ini adalah sentimen, ya, sentimen survei. Katanya apa? Kalau kita lihat dari sentimen survei, hanya 21% atau let's say 22% orang atau investor itu yang bullish. Sisanya netral atau enggak 62% bearish. Ini termasuk highest reading in history, the third highest reading in history. Ya, jadi udah lama banget. Terakhir kali kita lihat market bearish ini itu di tahun 2009 dan juga 1990. Ya, jadi bisa dikatakan cukup bearish ya periode market seperti ini. Apakah bottom is near ataupun yang lain, kita coba lihat gitu ya secara teknikalnya. Nah, ini juga disupport oleh capital outflow atau rotation. Di Desember 2024 kita bisa lihat dari sini ada inflow yang cukup besar ke US stocks. Ya, kalian harus lihat bahwa kalau US stocks dapat inflow, biasanya kripto juga dapat inflow gitu ya. Makanya kita lihat Desember itu kripto cukup naik. Tapi Maret yang terjadi apa? Yang terjadi adalah outflow. Ya, kita bisa lihat di sini cukup mengalami outflow yang besar juga gitu. Nah, sekarang kita coba bahas ke teknikalnya teman-teman ya, karena kita bisa lihat bahwa Bitcoin ini sudah membuat lower low. Ya, jadi saya akan coba cepat, kita akan coba review. Tapi sebelum kita review juga teman-teman, saya mau remind bahwa kita masih lagi open teman-teman, open batch untuk Laba Lab di bulan April ya. Jadi kalau misalnya kalian yang tertarik, di sini saya akan share outlook saya secara ya lebih sering lah teman-teman. Hampir setiap hari saya akan share juga beberapa action yang saya lakukan. Kita juga akan share beberapa alpha dan lain-lain seperti airdrop yang cukup menarik, on-chain analysis, outlook, future signal dan lain-lain. Semua ada di sini. Jadi lebih ke arah mentorship dan community ya, yang lebih intens lah teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian suka dan kalian tertarik mau coba, feel free langsung cek aja. Saya taruh linknya di deskripsi. Kalau misalnya kalian tertarik tinggal isi form atau enggak kontak aja YN admin di Telegram kalau teman-teman yang mau join. Karena biasanya saya kasih info terlebih dulu di sini gitu ya, yang lebih time sensitive ya, baru nanti saya bikin video ataupun share di community. Nah, sekarang kita coba bahas mengenai Bitcoin teman-teman ya. Untuk Bitcoin yang tadi saya sudah sempat mention bahwa kita udah membentuk lower low. Terakhir kali low kita tuh di sini ya, di kisaran 76 ribuan. Dan sekarang kita udah sempat menyentuh 74 ribu ya. Nah, saya mau flashback teman-teman, bukan flashback ya, tapi saya mau review bahwa kita sudah sempat membuat video kalau nggak salah beberapa minggu lalu ya, 3 minggu yang lalu. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini kapan crypto bottom. Nanti saya akan link video ini di deskripsi kalau kalian mau nonton. Tapi kita sudah sempat bahas bahwa bottom itu di kisaran 72.000 sampai 73.000 lah, di kisaran area ini. Nah, nanti kita lihat, karena kalau menurut saya ini hal ini bisa terjadi gitu ya. Karena tinggal turun sekitar 5% lagi, atau bahkan bottom udah di area ini. Tapi saya nggak akan betting untuk apakah kita udah bottom atau belum gitu ya. Tapi ini sebenarnya udah menjadi area yang menarik lah. Ya, dalam beberapa video terakhir kita sudah sempat bahas kalau Bitcoin di bawah 80.000 sebenarnya itu area yang cukup menarik untuk di dollar cost averaging. Kita nggak usah time the market juga. Kalian mau misalnya beli saat ini, misalnya beli hari ini, lalu besok ternyata dia turun, ya beli lagi di sini selama kalian masih ada cash gitu ya. Namun memang ya harus lebih berhati-hati karena orang-orang udah takut juga. Tapi biasanya pada saat orang takut kita harus lebih berani gitu ya. Tapi ya tetap kalian harus maintain resiko keuangan kalian juga. Pastikan dananya juga dana dingin. Kembali lagi masing-masing orang masing-masing punya management ya, atau risk management sendiri. Nah, saat ini gimana? Nah, kalau misalnya kita lihat secara short term, masih stick ke view saya, masih ada possibility untuk downside. Namun kalau kita lihat, let's say kita buka di sini Bitcoin Futures atau CME gitu ya. Kalian bisa lihat bahwa di sini ada gap juga. Gap itu di kisaran 80 ribuan lah.
ya 80 ribuan. Jadi ada possibility untuk dia close above, mungkin naik ke 81.000 di minggu ini juga. Nah, jadi akan menjadi minggu yang cukup volatile. Bahkan di minggu ini ada CPI atau inflasi ya, tanggal 10 April. Nanti kita akan buat video juga, atau bahkan saya update di community kalau memungkinkan gitu ya. Jadi ini akan cukup menarik ya, dan sebenarnya kalau menurut saya lebih ke arah saat ini bottom lebih udah deket lah. Kalau kita belum bottom sekarang, mungkin bottom ya kisaran 70 ribuan ya. View saya masih sama, kalau misalnya Bitcoin turun ke 60 ribu, bahkan kita ranging di area ini cukup bearish kalau menurut saya ya, kalau kita udah di area ini gitu. Tapi kalau misalnya kita tap ke bawah lalu kita langsung naik ke atas seperti ini, ya kemungkinan bottom is already in, dan market masih akan terus choppy seperti ini kecuali the Fed bisa move atau dia pivot dan dia mengambil action ya, karena memang yang menjadi problem atau masalah saat ini adalah makronya, keadaan makronya. Kalau keadaan makronya udah jelas ya kripto bisa naik lagi gitu. Tapi sebelum itu ya kita masih under pressure ya. More or less seperti itu. Nanti mungkin kita ketemu lagi, kita discuss lagi di video mendatang teman-teman. Dan saya mau remind sekali lagi, kalau kalian tertarik untuk Laba Lab, feel free untuk langsung cek aja di kolom deskripsi. Dan ya, thank you all semua for watching, dan see you all in next video juga. Bye bye.